Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang teori konsumsi Islam yang beranggotakan saya sendiri, Nurhani Mardiah, Ija Khadijah, dan Riri Ainatul Zahra. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ija Khadijah, lalu saya sendiri, dan dilanjut oleh Riri Ainatul Zahra. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Ija Khadijah. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan konsep konsumsi dalam Islam. Yang pertama ialah ekonomi Islam. Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan suatu daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam, yaitu sunatullah. Yang kedua, pengertian dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen yang kini dan telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan ekonominya sendiri. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. B. Kepuasan dan rasionalitas konsumen muslim. Yang pertama, kepuasan konsumen muslim. Dalam sebuah ekonomi konvensional dikenal teori bahwa manusia membutuhkan suatu barang karena nilai harga yang berguna. Suatu barang dikatakan nilai harga dan berguna karena dapat memenuhi kebutuhan manusia. Seperti halnya beras mempunyai nilai harga yang tinggi dalam sebagian masyarakat Indonesia karena dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti kebutuhan makan. Di samping itu, beras juga merupakan sumber daya yang terbatas. Dengan keterbatasan itu yang menjadikannya mempunyai nilai harga. Yang kedua yaitu rasionalitas konsumen muslim. Rasionalitas dalam teori ekonomi konvensional adalah bila konsumen dapat memperoleh kebutuhan barang sebanyak mungkin sesuai dengan anggarannya. Akan tetapi konsep rasionalitas dalam teori ekonomi Islam yaitu seorang konsumen harus mempertimbangkan nilai moral yang menurut ekonomi konvensional berada di luar ekonomi. Selanjutnya, karakteristik konsumsi dalam Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsumsi itu mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama, konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga dibatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syarak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 87. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Karakteristik yang kedua yaitu konsumen yang rasional, yang senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmaniah maupun rohaniah. Cara seperti ini dipastikan dapat mengantarkan pada keseimbangan hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada. Mengingat terdapat sisi lain dari luar sisi ekonomi yang juga butuh untuk berkembang. Karakteristik ini didasari atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 5. Di dalam Islam sangat memberikan penekanan tentang tata cara memanjakan harta. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk berhati-hati dalam menjaga harta, termasuk juga nafsu,
supaya tidak terlalu berlebihan dalam menggunakannya. Rasionalnya itu, konsumen akan memuaskan konsumsinya sesuai dengan kemampuan barang dan jasa yang dikonsumsi, serta kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Nah, dengan demikian, kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama, nilai guna barang dan jasa yang dikonsumsi, kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa, daya beli dari income konsumen dan ketersediaan barang di pasar. Yang ketiga, kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi, menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama dan adat istiadat. Baik, terima kasih. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya tutup presentasi hari ini dengan mengucap ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching all. See you next time.